Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam tentunya. Selamat datang di video pembelajaran tentang materi fungsi transenden dan logaritma. Kepada yang terhormat, Ibu dosen pengampu kami, Ibu Vinatri Wahyuni, MPD. Ngomong-ngomong soal transenden nih, apa sih pengertian transenden itu? Transenden sendiri memiliki arti cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat yang dapat ditemukan di alam semesta. Menurut KBBI, transenden merupakan sesuatu di luar segala kesanggupan manusia, atau dengan kata lain, luar biasa. Contoh dari kasus transenden sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah mempelajari sifat Tuhan yang mungkin mustahil untuk manusia biasa seperti kita. Nah, terus apa hubungannya transenden dengan matematika? Sebelum melanjutkan materinya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4, kelas A2 TMR, dengan anggota yang pertama, Luki Dewi Variana dengan NIM 20106100005. Yang kedua, ada Azah Komariah dengan NIM 20106100017. Yang ketiga, ada Arafatun Yasri Amri dengan NIM 20106100019. Yang keempat, ada Sinta Fatmawati dengan NIM 20106100022. Yang kelima ada Alfiatur Rahmaniyah dengan NIM 20106100023. Dan yang terakhir terdapat Siti Melisa dengan NIM 20106100027. Gak usah lama-lama deh, yuk langsung saja belajar apa sih fungsi transenden dalam matematika itu. Nah, materi pertama adalah fungsi transenden. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luki Dewi Variana dengan NIM 20106100005. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, transenden adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu di luar batas pengetahuan dan kesanggupan manusia, atau disebut di luar batas normal, dan sebagainya. Dalam matematika sendiri, transenden berfungsi untuk menunjukkan bilangan dan fungsi tertentu. Artinya, fungsi transenden adalah fungsi-fungsi yang bukan merupakan fungsi aljabar. Contohnya adalah bilangan pi. Nah, apa aja sih macam-macam fungsi transenden? Yang pertama, ada fungsi logaritma asli. Yang kedua, ada fungsi eksponen asli. Yang ketiga, ada fungsi trigonometri. Yang keempat, ada fungsi balik. Dan yang terakhir, ada fungsi hiperbolik dan balikannya. Untuk mempelajari kasus fungsi transenden, kalian bisa perhatikan turunan tersebut. Dapat kita lihat, kita tidak dapat menyelesaikan kasus turunan X-1. Kenapa? Karena hal tersebut tidak dapat dipikirkan secara aljabar. Ini merupakan salah satu contoh kasus transenden dalam matematika. Selanjutnya adalah materi fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli ini dinyatakan dalam len. Didefinisikan sebagai len X sama dengan integral X sampai 1 per T dt dengan X lebih dari 0. Daerah asalnya adalah himpunan real positif. Sifat-sifat len sendiri mirip dengan sifat logaritma, di mana len 1 sama dengan 0, len A kali B sama dengan len A ditambah len B, len A per B sama dengan len A dikurangi len B, len A pangkat N sama dengan N kali len A. Integral logaritma asli dapat kita definisikan sebagai integral 1 per T dx sama dengan len mutlak X ditambah C dengan X tidak boleh sama dengan. Selanjutnya adalah fungsi inverse.
Definisinya adalah jika fungsi f dan g memenuhi dua kondisi untuk setiap x dalam domain g dan untuk setiap x dalam domain f, maka dikatakan bahwa f adalah inverse dari g dan g adalah inverse dari f, atau f dan g adalah fungsi-fungsi inverse. Dapat kita lihat grafik tersebut di mana A sebagai daerah asal dan B sebagai daerah hasil. Dalam definisi lain, jika fungsi f mempunyai inverse, maka dikatakan bahwa f dapat diselesaikan untuk x sebagai fungsi dari y, dan dikatakan f merupakan penyelesaian dari untuk x sebagai fungsi y. Teoremanya, jika f fungsi satu-satu, maka grafik dari f adalah pencerminan dari fungsi satu dengan fungsi yang lain terhadap garis. Contohnya dapat kalian lihat dalam grafik tersebut. Contoh soalnya, carilah inverse dari fx sama dengan akar 3x dikurangi 2. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah kita ganti fx menjadi y dulu. Y sama dengan akar 3x dikurangi 2. Kemudian x dan y kita tukar menjadi x sama dengan akar 3y dikurangi 2. Kita hilangkan akarnya menjadi x kuadrat sama dengan 3y dikurangi 2. Jadi y sama dengan 1/3 x pangkat 2 ditambah 2. Maka inverse dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 2 ditambah 2 dengan x lebih dari 0. Selanjutnya ada turunan fungsi inverse. Andaikan dapat diturunkan monoton murni dari interval i dan bila f aksen x tidak sama dengan 0 pada suatu titik x dalam interval i, maka inverse f dapat diturunkan di titik y sama dengan fx dan berlaku f inverse aksen y sama dengan 1/f aksen x, di mana turunannya dx/dy sama dengan 1/dy/dx. Perkenalkan, nama saya Azah Komariah, NIM 20106100017. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi eksponen asli. Fungsi eksponen asli adalah suatu fungsi yang merupakan inverse dari fungsi logaritma, atau dapat juga diartikan dengan fungsi eksponen asli yaitu suatu fungsi sebagai kebalikan ln dan dinyatakan dengan eksponen. Dalam pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan jika diketahui x sama dengan eksponen y, maka kebalikannya atau inverse-nya yaitu y sama dengan ln x. Notasi fungsi dari eksponen asli yaitu eksponen atau e. E adalah suatu bilangan real positif yang merupakan jawaban tunggal dari persamaan ln x sama dengan 1. Untuk nilai E sendiri yaitu 2,71828 sekian. Untuk grafiknya, karena antara eksponen dan ln merupakan fungsi yang saling inverse, maka grafik y sama dengan eksponen x adalah grafik inverse atau berkebalikan dengan y sama dengan ln x, yang merupakan hasil pencerminan terhadap garis y sama dengan x. Dan titik potongnya terjadi di E pangkat 0 yang nilainya yaitu 1. Jadi titik potongnya yaitu di titik 0,1. Selanjutnya yaitu sifat-sifat fungsi eksponen asli. Yang pertama, E pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, E pangkat 1 sama dengan E. Yang ketiga, ln E sama dengan 1. Yang keempat, E pangkat A dikali E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B. Yang kelima, E pangkat A dibagi E pangkat B sama dengan E pangkat A min B. Selanjutnya yaitu turunan eksponen.
Rumus turunan dari fungsi eksponen asli yaitu dx dikali e pangkat x sama dengan e pangkat x. Apabila fx sama dengan u dapat diturunkan, maka menurut aturan rantai menghasilkan rumus umum dari turunan eksponen, yaitu dx dikali e pangkat u sama dengan e pangkat u dikali dx dikali u. Masuk ke contoh soal. Tentukan dx dikali e pangkat x kuadrat dikali ln x. Maka penyelesaiannya, misal u sama dengan x kuadrat dikali ln x. Maka rumusnya yaitu dx dikali e pangkat u sama dengan e pangkat u dikali dx dikali u. Sehingga dx dikali e pangkat x kuadrat dikali ln x sama dengan e pangkat x kuadrat dikali ln x dikali dx dikali dalam kurung x kuadrat dikali ln x tutup kurung. Sama dengan e pangkat x kuadrat dikali ln x dalam kurung x kuadrat dikali 1 per x plus 2x dikali ln x tutup kurung. X kuadrat dikali 1 per x hasilnya yaitu x dikali 1. 2x dikali ln x jika diturunkan maka menjadi ln x kuadrat. Maka x dikali 1 dapat kita keluarkan menjadi x dikali e pangkat x kuadrat dikali ln x dikali dalam kurung 1 plus ln x kuadrat tutup kurung. Selanjutnya yaitu pengintegralan fungsi eksponen asli. Rumus umum dari pengintegralan fungsi eksponen asli yaitu integral e pangkat u dikali du sama dengan e pangkat u plus c. Masuk ke contoh soal. Tentukan integral x kuadrat dikali e pangkat min x pangkat 3 dikali dx. Maka penyelesaiannya misal u sama dengan min x pangkat 3, maka du-nya yaitu min 3x kuadrat. Maka integral x kuadrat dikali e pangkat min x pangkat 3 sama dengan min 1/3 integral e pangkat min x pangkat 3 dikali dalam kurung min 3x kuadrat dikali dx tutup kurung. Min 1/3 diperoleh dari dx sama dengan du per min 3x kuadrat. Selanjutnya kita misalkan e pangkat min x pangkat 3 yaitu e pangkat u dan min 3x kuadrat dikali dx kita misalkan dengan du. Maka hasilnya yaitu min 1/3 integral e pangkat u dikali du. Diintegralkan menjadi min 1/3 dikali e pangkat u plus c. Hasil akhirnya yaitu min 1/3 dikali e pangkat min x pangkat 3 plus c. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arfatun Yasiri Amri, NIM 20110610019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi eksponensial dan logaritma umum. Fungsi eksponensial basis A mempunyai dua sifat natural. Yang pertama yaitu e pangkat ln x sama dengan x untuk x lebih besar dari 0. Sifat yang kedua yaitu ln e pangkat y sama dengan y untuk semua y. Untuk semua a lebih besar dari 0 dan sembarang bilangan real x dapat didefinisikan fungsi eksponensial dengan basis a yaitu a pangkat x sama dengan e pangkat x ln a. Contohnya, tentukan pemangkatan berikut menggunakan definisi fungsi eksponensial umum. Yang pertama yaitu angka 52 sama dengan e pangkat 2 ln 5 sama dengan e pangkat 3,21887582. Hasilnya mendekati 25. Contoh yang kedua yaitu angka 23 sama dengan e pangkat 3 ln 2 sama dengan e pangkat 2,079445154. Hasilnya mendekati 8.
Selanjutnya yaitu sifat-sifat A pangkat X. Teorema pertama. Jika A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, X dan Y adalah bilangan real, maka mempunyai 5 sifat. Yang pertama yaitu A pangkat X kali A pangkat Y sama dengan A pangkat X plus Y. Yang kedua yaitu A pangkat X dibagi A pangkat Y sama dengan A pangkat X min Y. Sifat yang ketiga yaitu A pangkat X dalam kurung pangkat Y sama dengan A pangkat X kali Y. Yang keempat yaitu A kali B dalam kurung pangkat X sama dengan A pangkat X kali B pangkat X. Sifat yang terakhir A per B dalam kurung pangkat X sama dengan A pangkat X per B pangkat X. Selanjutnya yaitu aturan khusus fungsi eksponensial A pangkat X. dx kali A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Integral A pangkat X kali D pangkat X sama dengan 1 per ln A dikali A pangkat X tambah C. Untuk A tidak sama dengan 1. Untuk pembuktian teorema di atas bisa dilihat berikut ini. dx kali A pangkat X sama dengan dx dikali E pangkat X ln A sama dengan E pangkat X ln A dikali dx kali X ln A. Diketahui bahwa E pangkat X ln A sama dengan A pangkat X dan dx kali X ln A sama dengan ln A, maka dx kali A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Contoh, tentukan dx kali 3 pangkat akar X. Penyelesaiannya, misalkan U sama dengan akar X, maka dx kali U sama dengan 1. dx 3 pangkat akar X sama dengan 3 pangkat akar X ln 3 dikali dx akar X. Mendapatkan hasil 3 pangkat akar X ln 3 per 2 akar X. Selanjutnya, fungsi logaritma dengan basis A atau log A. Fungsi fx sama dengan A pangkat X merupakan fungsi monoton murni sehingga memiliki inverse. Inverse dari fungsi ini dinamakan fungsi logaritma dengan basis A. Diberikan A, sebuah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, maka Y sama dengan log A kali X jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Secara umum, basis logaritma yang sering digunakan adalah basis 10. Dalam kalkulus dan matematika, terapan basis yang sering digunakan adalah E. Jadi, log E yang merupakan inverse dari fungsi fx sama dengan E pangkat X adalah simbol lain untuk ln, yaitu log E kali X sama dengan ln X. Dari definisi di atas, Y sama dengan log A kali X sedemikian hingga X sama dengan A pangkat Y. Dengan mengoperasikan ln pada kedua sisi X sama dengan A pangkat Y, diperoleh ln X sama dengan ln A pangkat Y atau dapat ditulis ln X sama dengan Y ln A. Sebelumnya, diberikan Y sama dengan log A dikali X, maka dapat ditulis ln X sama dengan log A kali X ln A, atau log A kali X sama dengan ln X kali ln A. Lalu, diberikan operasi turunan pada kedua sisi, sehingga diperoleh dx log A dikali X sama dengan 1 per X ln A. Contohnya yaitu tentukan dy per dx dari fungsi y sama dengan
log 10 X pangkat 4 plus 13. Penyelesaiannya, misalkan U sama dengan X pangkat 4 plus 13, maka DU per DX sama dengan 4X pangkat 3. Lalu, menggunakan aturan rantai, DY per DX sama dengan DY per DU kali DU per DX, sehingga DY per DX sama dengan 1 per X pangkat 4 plus 13 kali ln 10 dikali 4X pangkat 3, sehingga mendapatkan hasil 4X pangkat 3 per X pangkat 4 plus 13 ln 10. Selanjutnya yaitu fungsi A pangkat X pangkat A, dan X pangkat X. Jangan campur adukan fungsi fx sama dengan A pangkat X, atau fungsi eksponen dengan fungsi fx sama dengan X pangkat A. Dx kali A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Sedangkan dx kali X pangkat A apabila A bilangan rasional A, dx kali X pangkat A sama dengan A kali X pangkat A min 1. Contohnya, apabila Y sama dengan X pangkat X lebih besar dari 0, tentukan dx kali Y dengan salah satu rumus di atas. Penyelesaiannya yaitu pendiferensian logaritma. Y sama dengan X pangkat X, ln Y sama dengan X ln X, 1 per Y dx kali Y sama dengan X kali 1 per X tambah ln X. Dx kali Y sama dengan Y kali 1 plus ln X, sehingga dx kali Y sama dengan X pangkat X kali 1 plus ln X. Selanjutnya yaitu integral X pangkat A untuk A irasional. Integral dari X pangkat A untuk A irasional adalah sama saja untuk A rasional, yaitu integral X pangkat A dx sama dengan X pangkat A plus 1 per A plus 1 ditambah C, untuk A tidak sama dengan 1. Contohnya yaitu tentukan integral 5 pangkat 1 per X kuadrat dx, yang mana mempunyai batas atas 1 dan batas bawah setengah. Penyelesaiannya yaitu, misalkan U sama dengan 1 per X, maka DU sama dengan min 1 per X kuadrat dx, sehingga integral 5 pangkat 1 per X kuadrat dx sama dengan min integral 5 pangkat U du, sama dengan min 5 pangkat U per ln 5 plus C, sama dengan min 5 pangkat 1 per X per ln 5 plus C. Selanjutnya kembali ke permintaan awal. Integral 5 pangkat 1 per X kuadrat dx yang mempunyai batas atas 1 dan batas bawah setengah sama dengan min 5 pangkat 1 per X per ln 5. Lalu, batas tersebut dimasukkan ke dalam soal sehingga mendapatkan 1 per ln 5 kali 5 kuadrat min 5 sama dengan 20 per ln 5. Hasilnya mendekati 12,42669. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Fatmawati dengan NIM 20106100022. Selanjutnya, turunan fungsi trigonometri.
kita bisa menulis simbol turunan dengan D per dx, yaitu ada D per dx sin X sama dengan cos X, ada turunan dari cos X sama dengan min sin X, turunan tan X sama dengan sekant kuadran X, turunan kosekant X sama dengan min kosekant X kali kotangen X, turunan sekant X sama dengan sekant X kali tan X, dan turunan kotangen X sama dengan min kosekant kuadrat X. Nah, untuk menurunkan fungsi sinus dan kosinus, kita dapat menggunakan konsep limit dan identitas penjumlahan sudut, yaitu dengan rumus sin dalam kurung X plus H sama dengan sin X kali cos H plus cos X kali sin H. Untuk cos dalam kurung X plus H sama dengan cos X kali cos H min sin X kali sin H. Contoh pembuktian untuk turunan fungsi sinus dari fx sama dengan sin X, yaitu untuk turunan sin X sama dengan kita cari menggunakan rumus identitas, yaitu konsep limit. Turunan dari sin X sama dengan limit H mendekati 0 dari sin dalam kurung X plus H min sin X per H. Lalu kita tulis sama dengan min limit H mendekati 0 untuk sin X kali cos H plus cos X kali sin H min sin X per H. Kemudian limit H mendekati 0 untuk sin X dalam kurung cos H min 1 plus cos X kali sin H per H. Lalu limit H mendekati 0 untuk sin X dalam kurung cos H min 1 per H plus limit H mendekati 0 kali cos X kali sin H per H. Lalu sin X ini ditaruh di depan kali limit H mendekati 0 untuk cos H min 1 plus H cos H min 1 per H plus cos X kali limit H mendekati 0 untuk sin H per H. Kita dapatkan sin X kali 0 plus cos X plus 1 sama dengan cos X. Untuk turunan fungsi kosinus bisa dilakukan cara seperti mencari turunan fungsi sinus. Lalu ada fungsi komposit. Untuk aturan di atas itu dapat kita rangkai dengan aturan rantai untuk memperoleh turunan fungsi U yang lebih rumit. Misalnya, jika U sama dengan fx dapat didiferensikan, maka turunan dari sin U itu sama dengan cos U kali turunannya U. Contoh, carilah turunan dari Y sama dengan sin dalam kurung 3x kuadrat plus 4. Penyelesaiannya, misalkan U itu sama dengan 3x kuadrat plus 4. Maka U aksennya itu sama dengan 6x. Nah, turunan sin 3x kuadrat plus 4 itu sama dengan sin 3x kuadrat plus 4 diganti U. Sama dengan turunannya dari sin adalah cos U. Turunan dari sin U sama dengan cos U dikali turunan U. Kita peroleh cos dalam kurung 3x kuadrat plus 4. Nah, turunannya dari U kita masukkan 6x. Jadi, 6x cos 3x kuadrat plus 4.
Untuk inverse fungsi trigonometri, kita mempunyai rumus. Yang pertama, fungsi trigonometri turunan dari inverse sin X sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat, di mana X kurang dari min 1 dan X lebih dari 1. Yang kedua, ada turunan inverse cos X sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat, di mana X juga kurang dari min 1 dan lebih dari 1. Yang ketiga, turunan dari inverse tan X sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat. Yang terakhir, yaitu turunan fungsi dari inverse X secant X sama dengan 1 per harga mutlak dari X akar X kuadrat min 1, di mana harga mutlak X ini lebih dari 1. Pembuktian untuk tiap kasus hampir semua sama. Kita ambil contoh untuk pembuktian dari inverse sin X dan inverse cos X. Untuk inverse fungsi sinus, kita andaikan Y sama dengan inverse X, itu X-nya sama dengan sin Y, di mana X kurang dari sama dengan min 1 dan lebih dari 1, atau juga Y kurang dari sama dengan min pi per 2 atau lebih dari pi per 2. Dan rumus turunan fungsi inverse itu diperoleh dari turunan dari D per dx sama dengan 1 per dx per dy sama dengan 1 per cos y sama dengan 1 per akar 1 min sin kuadrat y sama dengan 1 per akar 1 min x kuadrat harga mutlak x kurang dari 1. Atau turunan dari inverse sin X itu sama dengan 1 per akar 1 min X kuadrat. Jika U sama dengan UX, dx sin dx inverse U sama dengan U aksen per akar 1 min U kuadrat. X-nya kita ubah U. Dan untuk pembuktian fungsi kosinusnya bisa dilihat sama seperti pembuktian untuk fungsi sinus. Lalu ke contoh soal. Tentukan turunan dari inverse tan X akar X plus 1. Kita jawab, untuk turunan inverse tan X akar X plus 1 itu sama dengan 1 per 1 plus akar X plus 1 kuadrat. Turunan dari akar X plus 1. Lalu, turunan inverse tan X untuk akar X plus 1 itu sama dengan 1 per 1 plus 2 kali setengah dalam kurung X plus 1 pangkat setengah. Sehingga kita peroleh turunan dari inverse tan X akar X plus 1 sama dengan 1 per 2 kali X plus 2 akar X plus 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiatur Rohmaniyah dengan NIM 20106100023. Kemudian
pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Banyaknya aplikasi yang dapat diterapkan oleh fungsi eksponensial alami. Hal ini karena karakteristik fungsi eksponensial yang monoton serta kontinu di setiap titik. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas salah satu pengaplikasiannya, yaitu pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial. Misalkan, pertumbuhan suatu populasi delta Y dalam waktu delta T sebanding dengan banyaknya penduduk pada waktu itu dengan selang waktu delta T, yakni delta Y sama dengan KY dikali delta T. Dalam hal ini ditulis dengan delta Y dibagi delta T sama dengan KY. Menjadi DY per DT sama dengan KY. Menjadi DY per Y sama dengan K dikali DT. Selanjutnya kita integralkan kedua ruas tersebut menjadi integral DY per Y sama dengan integral K DT. Kemudian menjadi ln Y sama dengan KT ditambah C. Syarat Y sama dengan Y0 pada T sama dengan 0, menghasilkan C sama dengan ln Y0, sehingga yang tadi ln Y sama dengan KT plus C menjadi ln Y sama dengan KT ditambah Y0, menjadi ln Y dikurangi ln Y0 sama dengan KT, menjadi ln Y per Y0 sama dengan KT, menjadi Y per Y0 sama dengan E pangkat KT. Kemudian menjadi Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT, atau K sama dengan 1 per T ln Y per Y0. Di mana Y adalah jumlah pada saat T merupakan jangka waktu, Y0 merupakan jumlah pada tahun dasar, dan K merupakan konstanta, di mana K lebih dari 0. Kemudian contohnya, pertumbuhan eksponensial pada permulaan tahun 1998, jumlah penduduk dunia diperkirakan sebanyak 5,9 miliar. Untuk populasi dunia, sejarah menunjukkan bahwa sekitar 0,0132 diukur dalam tahun. Berapa penduduk dunia pada tahun 2020? Kita jawab. Yang pertama diketahui Y0 sama dengan 5,9 miliar. Kemudian T sama dengan 22 didapat dari 2020 dikurangi 1998, dan konstanta sama dengan 0,0132. Yang ditanya adalah Y. Kemudian kita jawab, Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT. Kemudian kita masukkan angkanya menjadi 5,9 dikali E pangkat 0,0132 dikali 22. Dan hasilnya ialah 7,88 miliar. Kemudian peluruhan eksponensial. Peluruhan eksponensial ini terjadi pada zat radioaktif. Zat radioaktif meluruh dengan laju sebanding dengan banyaknya zat yang tersisa pada waktu itu. Jika Y sama dengan YT, maka DY per DT sama dengan KY, nilai K negatif. Namun tetap Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT yang menjadi solusi. Kemudian contohnya, setengah umur zat radioaktif adalah 810 tahun. Berapa konstanta peluruhannya? Kita selesaikan, yaitu mencari konstanta peluruhannya. Kita anggap berat awal, yaitu Y0 sama dengan 1. Waktu setengah, yaitu T, sama dengan 810 tahun, dan Y sama dengan setengah. Sehingga Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT, kemudian kita masukkan angkanya menjadi 1
1 dikali E pangkat K kali 810. Menjadi ln setengah sama dengan ln E pangkat K dikali 810. Menjadi min ln 2 sama dengan 810K. K sama dengan min ln 2 dibagi 810. Sehingga hasilnya K sama dengan min 0,000855. Selanjutnya yaitu bunga majemuk. Secara umum, jika kita menabung sebesar Y0 di bank dengan suku bunga majemuk 100% selama N tahun, maka tabungan tersebut akan bernilai YT rupiah pada akhir tahun ke T dengan YT sama dengan Y0 dikali 1 ditambah R per N pangkat NT. Misalnya, Bu Karin menabung di bank sebesar 500 juta dengan suku bunga majemuk harian sebesar 4%. Berapakah uang Bu Karin setelah akhir bulan kedua? Kita jawab, diketahui Y0 sama dengan 500 juta. R sama dengan 4% kemudian menjadi 0,04 dan N sama dengan 365 karena bunga majemuknya ialah harian. Kemudian kita jawab, kita masukkan rumus YT sama dengan Y0 dikali 1 ditambah R per N pangkat NT. Kemudian kita masukkan angka Y sama dengan 500 dikali 1 ditambah 0,04 dibagi 365 pangkat 365 dikali 2 dan hasilnya yaitu 563,74 juta. Selanjutnya adalah fungsi trigonometri inverse. Ada 6 fungsi dasar trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Berikut adalah rumus-rumus fungsi trigonometri yang diaplikasikan pada MATLAB. Yang pertama, sin X, cos X, tan X, kotan X, sekan X, kosek HX dengan X dalam satuan radian. Kemudian yang kedua, a sin X, a cos X, a tan X, a kotan X, a sekan X, dan a kosek X dengan X dalam satuan radian. Kemudian yang ketiga, HX, tan HX, kot HX, sekan HX, kosekan HX dengan X dalam satuan radian. Kemudian yang keempat, a sin HX, a cos HX, a tan HX, a sekan HX, dan a kosek HX dengan X dalam satuan radian. Kemudian yang pertama, fungsi inverse sinus dan kosinus. Dalam kasus sinus dan kosinus, kita dapat batasi dengan daerah asal, sedangkan hasil daerahnya diambil seluas mungkin asal fungsi itu memiliki inverse. Definisi, untuk memperoleh inverse dari sinus dan kosinus, kita dapat dengan daerah asal fungsi-fungsi pada selang min pi per 2, pi per 2, dan 0, pi. Sehingga X sama dengan sin inverse Y jika dan hanya jika Y sama dengan sin X dan min pi per 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan pi per 2. Dan X sama dengan cos inverse Y jika dan hanya jika Y sama dengan cos X dan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan pi. Ini merupakan daftar fungsi trigonometri inverse. Selanjutnya yaitu inverse tangen. Definisi, untuk dapat memperoleh inverse fungsi tangen bisa kita batasi dengan daerah asalnya pada selang min pi per 2, pi per 2, sehingga X sama dengan tan inverse Y, Y sama dengan tan X, dan min pi per 2 kurang dari X kurang dari pi per 2. Kemudian, inverse sekan. Memiliki definisi,
Untuk memperoleh fungsi inverse sekan dapat dibatasi dengan daerah asalnya pada himpunan 0, pi per 2 gabungan pi per 2, pi. Sehingga X sama dengan sekan inverse Y sama dengan sekan X dan 0 kurang dari X kurang dari pi. Dengan X tidak sama dengan pi per 2. Selanjutnya adalah 4 pemakaian kesamaan. Ada beberapa kesamaan dalam pasal berikut. Untuk mengingatnya, kita menggunakan segitiga-segitiga di bawah ini. Yang pertama, sin dikali cos inverse X sama dengan akar 1 dikurangi X kuadrat. Yang kedua, cos dikali sin inverse X sama dengan akar 1 dikurangi X kuadrat. Yang ketiga, sekan dikali tan inverse X sama dengan akar 1 dikurangi X kuadrat. Dan yang keempat, tan dikali sekan inverse X sama dengan plus akar X kuadrat dikurangi 1 atau min akar X kuadrat dikurangi 1. Untuk pembuktian yang pertama, kita menggunakan hubungan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Khususnya apabila 0 kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan pi, maka sin theta sama dengan akar 1 dikurangi theta. Kita ambil theta sama dengan cos inverse X dan oleh karena cos dikali cos inverse X sama dengan X, kita memperoleh sin dikali cos inverse X sama dengan akar 1 dikurangi cos kuadrat dikali cos inverse X. Hasilnya akar 1 dikurangi X kuadrat. Kesamaan yang kedua dapat dibuktikan dengan cara yang sama. Untuk membuktikan yang ketiga dan keempat, kita menggunakan hubungan sekan kuadrat theta sama dengan 1 ditambah tan kuadrat theta. Daripada sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Kita lihat bahwa tidak bisa membuang tanda positif dan negatif dalam yang keempat. Apabila X lebih dari sama dengan 1, maka berlaku tanda positif. Apabila X kurang dari min 1, maka kita menggunakan tanda negatif. Contoh soal, perlihatkan bahwa cos dikali 2 tan inverse X hasilnya 1 dikurangi X kuadrat dibagi 1 ditambah X kuadrat. Penyelesaian, kita gunakan hubungan sudut ganda cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Apabila theta sama dengan tan inverse X, maka cos dikali 2 tan inverse X sama dengan cos 2 theta. Sama dengan 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Sama dengan 2 dibagi sekan kuadrat theta dikurangi 1. Sama dengan 2 dibagi 1 ditambah tan kuadrat theta dikurangi 1. Sama dengan 2 dibagi 1 ditambah X kuadrat dikurangi 1. Dan hasilnya 1 dikurangi X kuadrat dibagi 1 ditambah X kuadrat. Perkenalkan, nama saya Siti Melisa, NIM 201061610027. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi hiperbola dan inversnya. Fungsi sinus hiperbola, kosinus hiperbola, dan keempat hubungan lainnya didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sin hiperbola X sama dengan 1/2 dikali E pangkat X dikurangi E pangkat min X. Untuk cos hiperbola X sama dengan 1/2 dikali E pangkat X ditambah E pangkat min X. Untuk tan hiperbola X sama dengan sin HX per cos HX. Untuk kutangan hiperbola X sama dengan cos HX per sin HX. Dan untuk sekan hiperbola X sama dengan 1 per cos HX. Untuk kosekan hiperbola X sama dengan 1 per sin HX.
Dari definisi fungsi hiperbola, kita bisa menarik beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu cos hiperbola kuadrat X dikurangi sin hiperbola kuadrat X sama dengan 1. Yang kedua yaitu persamaan parametrik X sama dengan cos HT dan Y sama dengan sin HT mendeskripsikan hiperbola satuan X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 1. Yang ketiga yaitu fungsi sinus hiperbola adalah fungsi ganjil. Sin H dikali min X sama dengan min sin HX. Sedangkan fungsi kosinus hiperbola adalah fungsi genap, yaitu cos H dikali min X sama dengan cos HX. Dengan demikian, grafik Y sama dengan sin HX simetri terhadap titik asal, dan grafik Y sama dengan cos HX simetri terhadap sumbu Y. Lalu yang keempat adalah tan HX adalah fungsi ganjil dan sekan HX adalah fungsi genap. Lalu untuk turunan fungsi hiperbola yang pertama, dx sin HX sama dengan cos HX. Yang kedua, dx cos HX sama dengan sin HX. Yang ketiga, dx tan HX sama dengan sekan H kuadrat X. Yang keempat, dx kotangin HX sama dengan min kosekan H kuadrat X. Yang kelima, dx sekan HX sama dengan min sekan HX dikali tan HX. Selanjutnya mengenai inverse fungsi hiperbola. Yang pertama, X sama dengan sin H inverse Y jika dan hanya jika Y sama dengan sin HX. X sama dengan tan H inverse Y jika dan hanya jika Y sama dengan tan HX. X sama dengan cos H inverse Y jika dan hanya jika Y sama dengan cos HX dan X lebih dari sama dengan 0. X sama dengan sin sekan H inverse Y jika dan hanya jika Y sama dengan sekan HX dan X lebih dari sama dengan 0. Karena fungsi hiperbola didefinisikan dalam bentuk E pangkat X dan E pangkat min X, maka inverse fungsi hiperbola dapat dinyatakan dalam bentuk ln. Yang pertama, sin H inverse X sama dengan ln X ditambah akar X kuadrat ditambah 1. Yang kedua, cos H inverse X sama dengan ln X ditambah akar X kuadrat min 1, di mana X lebih dari sama dengan 0. Dan untuk tan H inverse X sama dengan 1/2 dikali ln 1 ditambah X per 1 min X, di mana X lebih dari min 1 kurang dari 1. Untuk sekan H inverse X sama dengan ln 1 ditambah akar 1 min X kuadrat per X, di mana X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1. Masing-masing fungsi tersebut dapat didefinisikan dalam bentuk turunan. Turunan yang pertama yaitu dx sin H inverse X sama dengan 1 per akar X kuadrat ditambah 1. Lalu dx cos H inverse X sama dengan 1 per akar X kuadrat min 1, di mana X lebih dari 1. Untuk dx tan H inverse X sama dengan 1 per 1 min X kuadrat, di mana X lebih dari min 1 kurang dari 1. Lalu dx sekan H inverse X sama dengan 1 per X dikali akar 1 min X kuadrat, di mana X lebih dari 0 kurang dari 1. Untuk contohnya yaitu tentukan turunan terhadap X dari tan H sin X. Penyelesaiannya adalah kita turunkan dulu tan H-nya, yaitu menjadi sekan H kuadrat sin X, kemudian sin X-nya kita turunkan lagi menjadi cos X, dan kita bawa ke depan sehingga hasilnya menjadi cos HX dikali sekan H kuadrat sin X. Itu merupakan hasil dari turunan terhadap X dari tan H sin X. Terima kasih. Nah, itu merupakan akhir dari materi video ini. Gimana? Udah paham atau makin bingung nih? Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan ketidaknyamanan dalam mempelajari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.